Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik kakak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kita sehat semua ya. Kak Mary juga mau menyapa adik kakak yang TKA, B, dan C yang ibadah dari rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik kakak yang di rumah juga sehat selalu ya. Kak Mary akan membacakan beberapa warta hari ini. Diharapkan adik kakak duduk yang manis supaya bisa dengar-dengaran dengan baik. Sebelum kakak mulai, kita akan tepuk diam terlebih dahulu. Tepuk diam, diam, diam. Warta Sekolah Minggu 10 Juli 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis, yang artinya Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dimulai jam 8 sampai jam 9 untuk adik-adik kakak yang kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sudah vaksin 2 kali. Dan ibadah secara live streaming untuk adik kakak yang kelas TKA, B, dan C. Diharapkan untuk adik-adik kakak yang secara tatap muka agar hadir 15 menit sebelum jam 8. Ayat khotbah kita hari ini diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Kepedulian sekolah minggu kepada pelayanan zending di Pulau Rupat dilaksanakan melalui pengumpulan persembahan yang ketiga setiap minggunya. Kantong persembahan diberi tanda pita ungu. Pada tanggal 17 Juli, akan diadakan penyerahan anak sekolah minggu kelas 6 kepada punguan remaja sekolah minggu. Ayo, coba angkat tangan yang kelas 6 adik-adik kakak. Sudah siap untuk ibadah di remaja? Sudah siap? Belum kedengaran, coba. Sudah siap? Puji Tuhan. Ya, mulai tanggal 24 adik-adik kakak yang kelas 6 sudah beribadah di remaja. Tetap jadi anak Tuhan yang baik ya. Dan sehubungan dengan itu, adik-adik kakak yang sekarang kelas 1 sampai dengan kelas 5, kita masih duduk di kelasnya masing-masing. Perpindahan kelas yang baru akan dilaksanakan tanggal 24 Juli 2022. Oh ya, kakak mau tanya, siapa di sini yang juara kelas 1, 2, 3 di sekolahnya masing-masing? Angkat tangan. Yang juara kelas 1, 2, 3 di sekolahnya masing-masing? Oke, silakan diturunkan tangannya adik-adik. Bagi adik-adik kakak yang peringkat 1 sampai dengan 3 dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 agar memberikan fotokopi rapotnya serta diberi keterangan yang sudah ditandatangani oleh guru atau kepala sekolah di sekolahnya masing-masing. Pengumpulan paling lambat tanggal 11 Juli 2022. Untuk info lebih lanjut boleh menghubungi kakak guru kelasnya masing-masing. Bagi Amang Inang yang mengikuti ibadah sekolah minggu, diharuskan mengikuti ibadah dengan baik. Jika ibadah mengharuskan kita untuk berdiri, mari kita berdiri bersama. Jika ibadah mengharuskan kita untuk berdoa, mari kita berdoa bersama agar ibadah dapat berjalan dengan baik serta tidak menggunakan handphone selama ibadah berlangsung. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik,
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Ayo mari kita berdoa, ditutup matanya, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya kepada semua anak kami. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali kepada anak-anak kami sekolah minggu HKBP Keramat Jati, dan begitu juga anak-anak kami yang ada di rumah, ya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan pada hari ini, pada Minggu pagi ini tertulis di dalam kitab Amsal. Kita buka Alkitab kita anak-anak. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Yes, Inang lihat semua rajin anak-anak kami bawa Alkitab ya, bagus. Terima kasih ya. Dan terima kasih kepada orang tua yang mengingatkan anak-anak kami selalu bawa Alkitabnya setiap hari Minggu. Inang mau ajak kita membaca secara responsoria. Kita mulai dari ayat 6 sampai ayat 11 ya. Ya, udah dapat? Kita baca ya. Inang pertama, lalu nanti anak-anak kami. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ya, sama-sama. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ya, demikian firman Tuhan.
Anak-anak kami yang dikasihi Yesus Kristus, dari mulai anak TK kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada minggu ini kita disapa dengan firman Tuhan berbicara tentang perumpamaan atau ilustrasi yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita semuanya anak-anak Tuhan, yaitu tentang kerajinan, supaya semua anak-anak Tuhan tidak boleh ada yang malas, tidak boleh ada yang malas belajar, malas bekerja, malas beribadah, tidak boleh. Karena Tuhan katakan orang malas itu adalah orang yang tidak baik, sifat yang tidak baik, karakter yang tidak baik. Bahkan dikatakan kalau orang malas itu sama dengan orang jahat yang tidak mau bekerja, nggak mau patuh, nggak mau mendengar, dan tidak mau melakukan. Anak-anak sekolah minggu pasti anak-anak yang rajin, bukan? Ayo tunjuk tangan siapa anak-anak kami yang suka dengan rajin. Rajin belajar, rajin ibadah, rajin bekerja bantu mama bapaknya di rumah. Iya, puji Tuhan, terima kasih anak-anak kami. Nah sekarang Inang mau ajak kita menonton sebuah video. Video tentang si semut, nyanyi kita tadi kan? Si semut yang kecil. Wow. Sekarang kita mau nonton video tentang bagaimana si semut diperhadapkan dengan seekor belalang yang suka malas. Nanti anak-anak kami bisa melihat betulkah si semut rajin dan bagaimana si belalang yang suka malas-malasan. Nanti kita lihat karakter dan sifat kedua binatang itu, yaitu semut dan belalang. Ya, kita akan dibantu dengan tim IT kita. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang, jawab si semut. kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta. Kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Ya, demikianlah kisah si semut dan si belalang. Mana sifat yang baik? Semut, mengapa? Iya, karena pekerja keras, rajin, dan bijaksana, dan ramah kepada siapa saja. Ya,
Nah, demikian juga kalau kita lihat di dalam firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kitab Amsal menceritakan adik-adik kami tentang orang-orang yang rajin. Perumpamaan ini diceritakan oleh kitab Amsal Salomo. Dia umpamakan ada 3 orang pekerja sebagai hamba di dalam rumah seorang tuan yang kaya dan baik hati. Dia memanggil 3 hambanya, dikatakannya dalam kitab Amsal ini. Lalu dikatakannya, "Hai hambaku yang pertama, sini," katanya. "Aku akan berikan kepadamu 5 talenta." Kepada hamba yang pertama. Disimak ya, nanti Inang tanya. Tuannya memanggil hamba yang pertama, "Aku akan berikan kepadamu 5 talenta. Kembangkanlah ini dan bekerjalah. Nanti ketika saya pulang, saya akan lihat hasilnya berapa kelipatannya." Lalu dia pergi. Dan begitu juga dia panggil hambanya yang kedua. Dia panggil hambanya yang kedua, lalu diberikannya 2 talenta. Lalu kata tuannya kepada hambanya yang kedua, "Hei, nanti saya kasih ini 2, saya ingin lihat apakah kamu bekerja atau tidak, dan saya mau lihat hasil kelipatannya. Yang 2 ini tambah atau kurang?" Lalu dia pergi mengiyakan. Lalu dia panggil hambanya yang ketiga, adik-adik kami. "Sini," katanya. "Nah, saya akan berikan kepadamu 1 talenta. Wah, makin sedikit bukan? Tadi 5, 2 menjadi 1. Dikasih 1 talenta. "Nah, saya ingin kamu mengembangkan yang 1 ini, harus bisa berkembang, jangan kurang," katanya. Lalu pergilah mereka. Lalu tuannya pergi juga, meninggalkan mereka, tapi sudah percaya bahwa hamba yang pertama, yang kedua, dan ketiga pasti bekerja keras. Karena diberikan PR bukan? Tugas. Nah, setelah 3 hari, tuannya datang dan memanggil mereka bertiga. "Mari sini," katanya. Dipanggil hamba yang pertama, hamba yang kedua, dan hamba yang ketiga. Lalu hamba yang pertama memberikan, "Tuan, saya sudah berusaha. Saya sudah bekerja siang dan malam. Saya sudah berjuang, Tuan. 5 talenta yang Tuhan kasih sama saya, nah sekarang sudah 10. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Tambah 5 menjadi 10. 5 tambah 5 menjadi," bagus, pintar matematikanya ya, menjadi 10, diingat ya. Nah, hambanya yang kedua datang. Tuan kasih kemarin saya 2 talenta. Nah sekarang saya juga hanya bisa menambah 2. Hanya itu yang bisa saya perbuat. Saya sudah bekerja dan berusaha dengan giat. Menjadi berapa? 2 tambah 2? 4. Wih, pintar juga matematikanya ya. Iya, menjadi 4, bagus. Lalu tuannya semangat sekali. Ya. Lalu datang hambanya yang ketiga. Tadi hamba ketiga berapa dikasih? Oh, 1 saja. Lalu datang hamba yang ketiga. Dia lihat, wih, ini kok lemas katanya. Mana? Lalu hamba yang ketiga mengatakan, "Sorry Tuan, saya tidak bekerja. Saya tidak berusaha. Saya tidak mau bekerja. Talenta yang Tuhan kasih sudah saya kubur di dalam tanah. Karena saya tidak suka. Tuhan kan sudah kaya. Ngapain saya harus tambahkan kekayaan Tuhan?" Wow, dia marah-marah. Sudah nggak kerja, banyak alasan, melawan lagi, ya kan? Tuhan enak aja, sudah kaya tambah kaya. Tuhan kasih kami kerja kan supaya menambah pundi-pundi Tuhan. Saya tidak mau bekerja. Saya tidak mau, katanya. Talenta yang Tuhan kasih sudah saya kubur. Lalu tuannya bagaimana? Senang atau marah? Marah
hambaku yang malas. Aku berikan kepadamu hanya satu, tapi kamu tidak patuh. Kamu malas, kamu jahat katanya, kamu melawan lagi. Dan akhirnya apa yang dikatakannya kepada hambanya yang ketiga? Dia usir, pergi kamu tidak layak menjadi hambaku karena kamu banyak alasan, kamu malas dan tidak sopan. Lalu hambanya yang pertama dan kedua, apa dikatakan tuannya? Oh, engkaulah hambaku yang pertama yang baik, engkaulah hambaku yang kedua yang sangat baik. Kalian sudah berusaha, bekerja keras dan sopan lagi. Saya akan undang kalian berdua untuk makan di istanaku, makan seenak dan banyak menu makanan yang membuat kamu nanti bisa bahagia. Dan aku akan berikan kepadamu berdua hadiah yang luar biasa. Wah, mereka senang sekali. Tuannya begitu baik, dikasih bonus, kasih hadiah, makan yang enak, diberikan liburan, diberikan nilai, diberikan semua yang terbaik buat mereka. Akhirnya bagaimana? Hamba yang pertama dan hamba yang kedua sangat bersuka cita karena tuannya ternyata sangat baik sekali. Ya, 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Itu adalah bukti bahwa mereka rajin, patuh, dan betul-betul menghormati tuannya. Seperti itu. Nah, coba kalau kita lihat tadi video si semut yang kecil tadi. Ya, mereka tidak hentinya bekerja siang malam pada saat musim panas karena mereka mengingat suatu saat nanti ada musim hujan. Jadi ketika musim panas mereka bekerja. Tetapi si belalang bagaimana? Oh, main-main gitar, nyanyi-nyanyi, gak mau bekerja, malah diledekin si semut. Semut, mengapa kamu bekerja terus? Ayo santai kita di sini, enjoy. Karena dia tidak mau bekerja. Nah, ketika musim hujan bagaimana? Si belalang kedinginan dan kelaparan karena gak ada makanan. Ketika waktu bekerja tidak mau bekerja. Nah, ketika hujan dia kedinginan dan kelaparan, sedih sekali. Si semut bagaimana? Wah, berbahagia karena dia punya banyak makanan. Mereka semua senang, hangat lagi tubuhnya karena mereka bisa makan pada saat musim hujan. Mereka tetap berada di rumahnya, tidak khawatir, tidak takut dengan musim hujan berapa lama pun karena mereka punya banyak makanan. Akhirnya si belalang menyesal dan belajar kepada semut. Si semut yang selalu rajin, bijak dan ramah. Ya. Si semut yang rajin, bijak dan ramah. Kenapa rajin semut? Karena adalah pekerja keras. Makanya Tuhan katakan, "Hai pemalas, belajarlah engkau kepada semut, karena semut adalah binatang kecil, walaupun lemah tetapi pekerja keras." Kenapa semut dibilang bijak? Karena dia memakai waktu dengan baik. Pada saat bekerja, pada saat tidur, pada saat mau main. Ada waktu belajar, ada waktu main, iya kan? Iya, ada waktu belajar anak-anak kami. Ya, ada nanti yang hari Senin, siapa yang sudah mulai sekolah? Tunjuk tangan anak-anak kami yang sudah diumumkan oleh gurunya masuk sekolah tanggal 11 hari Senin. Bagus. Harus rajin belajar, rajin sekolah, jangan malas. Siapa yang tanggal 18? Ada tanggal 18? Iya, harus rajin, jangan malas sekolah. Ya. Siapa anak-anak kami yang mau bijak? Seperti hamba pertama dan kedua. Iya, bijak. Anak-anak kami ingat, ini pesan Inang Pendeta loh.
Kalau kata guru belajar, kata mama papa di rumah belajar ya. Pegang bukunya, alat tulisnya, belajar betul-betul. Jangan waktu belajar jadi main-main pegang HP, ndak bagus. Tadi Inang lihat ada anak-anak kami yang juara. Kenapa juara? Karena rajin Iya, PR-nya dikerjain, bukan mamanya yang ngerjain PR-nya. Tapi dia yang ngerjain PR-nya, makanya bisa ranking juara. Ya, bijak. Waktu belajar. Ada waktu main, ada waktu bermain kan untuk anak-anak kami bisa bermain. Kalau istirahat di sekolah ada waktu bermain, ada waktu bercanda. Di rumah ada waktu bermain? Ada. Mama bapak kan baik. Ada dikasih waktu anak-anak kami untuk bermain kan? Dia bermain. Begitu juga kakak-kakaknya kelas 6 kan? Yang mau ya SMP ya. Pakai waktumu. Waktu belajar, waktu les, waktu bermain. Jangan semua disamakan. Dari mulai pagi sampai malam main terus dengan HP-nya. Gak mau belajar, makan susah, mandi malas. Lu kayak si belalang nanti jadinya. Ya. Nah, di saat bermain bisa bermain. Ya kan? Iya, seperti waktu tidur ada tidur dong. Kalau waktunya tidur siang. Waktu malam tidur. Jangan pula waktu mau makan tidur, waktu mau tidur makan. Iya kan? Jangan ya. Tetapi jadilah bijak memakai waktu dengan baik. Dan ketiga sifat semut adalah ramah. Dia ramah. Kalau bertemu dengan temannya, dia tunduk, dia salam. Anak-anak kami siapa suka kalau ketemu dengan orang tua, selamat pagi Pak, Bu, Opung, Namboru, disalam. Siapa pernah? Mantap. Ketemu dengan orang tua yang lebih tua dari kita, selamat sore, selamat pagi, atau kita salam, kita senyumi. Ketemu dengan temannya, hai. Ayo tadi datang ke sekolah, ke gereja ini, siapa yang tadi salam guru sekolah minggunya? Ayo mana nih, sedikit kali nih yang menyalam guru sekolah minggunya. Iya, nanti pulang disalam ya. Iya, tadi yang sudah menyalam temannya tadi, ayo kiri kanan. Sudah ada yang disalam tadi? Iya, harus ramah ya. Anak-anak Tuhan harus ramah. Iya. Sebelah temannya tahu nggak namanya siapa? Siapa namanya? Tahu nama temannya? Siapa namanya? Oh, bagus. Ya harus tahu. Jangan pula datang dan pulang nggak tahu siapa. Nanti ditanya mama, tadi duduknya sama siapa nak? Nggak tahu mak. Harus ramah, disapa. Halo, apa kabar? Sehat bukan? Harus seperti itu ya. Harus ramah kepada teman-teman. Ya, besok sekolah, selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Bapak Guru. Anak sekolah minggu harus belajar ramah dan sopan kepada siapa saja. Nah, seperti itulah yang dipesankan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Harus rajin, harus menjadi anak yang bijak dan anak yang ramah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, ikuti yang Inang ucapkan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dengan firman-Mu yang memberikan pelajaran agar kami semua menjadi anak yang rajin, bijaksana, dan ramah. Karena Tuhan senang dengan anak yang baik budi. Tuhan Yesus, jagalah kami
dan berikan kepada kami firman-Mu, agar semua anak sekolah minggu menjadi anak pembawa damai, sukacita, dan kebahagiaan di tengah keluarga, sekolah, dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang menjadi iman kami. Kami akan pulang nanti. Biarlah Roh Kudus menjaga kami semua. Amin. Kita bernyanyi. Kita persiapkan persembahan kita. Tong di roh
Mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu semua.